Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Bertemu lagi dengan saya Bu Lela. Di video kali ini kita akan membahas tematik kelas 4, yaitu tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan peranan cahaya dalam proses melihat. Kedua, menjelaskan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Yang ketiga, menuliskan kembali informasi dari sebuah teks non-fiksi. Dan yang keempat, menggali informasi tentang Mahapati Gajah Mada sebagai tokoh kerajaan Hindu-Buddha. Nah, sikap yang akan kita kembangkan yaitu tanggung jawab dan jujur. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan, ya. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya? Masih ingatkah kamu tentang sifat cahaya? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, tahukah kamu bagaimana kita dapat melihat dan membedakan warna-warna benda di sekitar kita? Kita dapat melihat karena kita memiliki indera penglihatan, yaitu mata. Nah, kamu akan belajar lebih lanjut tentang cahaya. Bacalah teks berikut dengan seksama. Mata kita berfungsi seperti teropong cangkir, ya. Cahaya menembus lubang kecil bernama pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Nah, proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Ternyata cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan kita. Apa aja sih bagian-bagian dari mata? Yuk kita pelajari. Yaitu yang pertama, di sini ada gambar mata ya. Itu ada otot mata yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Di situ juga ada saraf mata ya, yang paling ujung dalam berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Juga ada retina. Retina itu berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Terus ada lensa mata juga yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Ada pupil yang berwarna hitam ya, berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Ada kornea, berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada iris ya. Iris berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Nah, ini adalah bagian-bagian mata yang perlu kamu ketahui ya. Ada iris, ada pupil, lensa mata, retina, dan saraf. Oke. Bagaimana kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita? Kita dapat melihat benda karena adanya cahaya. Nah, bagaimana sih proses melihat benda? Yaitu yang pertama, di sini ada benda yang memantulkan cahaya. Itu contohnya ada kita melihat pohon ya. Terus yang kedua itu ada cahaya masuk ke mata melalui pupil. Yang ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa mata. Yang keempat, bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Ya, itu yang ada di dalamnya tuh, yang bayangan retina jadi gambar pohonnya terbalik. Dan yang terakhir, bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Nah, otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Jadi yang bisa kita lihat adalah benar-benar pohon. Nah, bagaimana kita dapat membedakan warna benda? Benda berwarna hijau memiliki pigmen berwarna hijau. Pigmen tersebut akan memantulkan cahaya berwarna hijau. Nah, cahaya tersebut dapat ditangkap oleh mata kita. Bagaimana ya proses indera penglihatan kita dalam melihat warna? Nah, inilah prosesnya ya. Yang pertama itu ada benda
benda menyerap sebagian cahaya tertentu dan memantulkan sebagian lainnya ke dalam mata. Terus yang kedua adalah cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. Yang ketiga, cahaya dibiaskan oleh lensa dan jatuh ke retina. Yang keempat, ada sel-sel di retina memberi sinyal ke otak. Ya. Yang kelima, otak memberi kesimpulan warna benda yang kita lihat. Nah, ini adalah proses mata kita dalam melihat warna. Nah, di sini ada tugasnya ya untuk materi cahaya. Bagaimana peranan cahaya dalam proses kita melihat benda? Jelaskan dalam bentuk bagan. Boleh kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian, kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, di sini ada Balaputradewa, raja kerajaan dari Sriwijaya. Balaputradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman. Nah, banyak pedagang yang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran efektif pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Nah, dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Raja Putradewa merupakan inti dari sila keempat Pancasila, yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan bersama. Kemudian ada menghormati keputusan hasil musyawarahnya, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, tidak memaksa kehendak orang lain. Terus yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dari sila keempat, yaitu kepala banteng ya. Nah, sikap-sikap yang bertentangan nih dengan sila keempat. Ada tidak menghargai pendapat orang lain, tidak bersedia menerima kritik dan saran, ya, membuat keputusan yang mementingkan diri sendiri, terus bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum. Nah, ini sikap yang bertentangan dengan sila keempat. Nah, kembali lagi, di sini ada tugas, tuliskan masing-masing 3 ya. 3 sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Boleh kalian tulis di tulis kalian. Nah, tahukah kamu apa itu teks non-fiksi? Nah, kita akan pelajari. Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realitas, atau hal-hal yang benar-benar dan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari teks non-fiksi antara lain ada sejarah, yang tadi kita bahas kayak kerajaan-kerajaan, terus ada buku resep, itu kan kayak tahapan-tahapannya, terus buku petunjuk, nah berita, iklan, pengumuman, dan sebagainya. Itu termasuk cerita non-fiksi yang benar-benar nyata ya. Nah, cerita perjuangan para pahlawan Indonesia mulai dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam hingga pahlawan kemerdekaan merupakan contoh teks non-fiksi karena ditulis berdasarkan kisah nyata. Nah, di akhir masa kerajaan Hindu Buddha muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Siapa mereka? Mari kita cari tahu. Nah, di sini yaitu dari kerajaan Majapahit itu ada
Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Ya kan, ini daerah kekuasaan Majapahit. Dan ada juga candinya ya, Candi Penataran, itu prestasi dari kerajaan Majapahit. Nah, Mahapati Gajah Mada ya. Yang pertama, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, saat remaja, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Nah, akibat percakapannya, di tahun 1319, dia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Nah, 2 tahun kemudian dia diangkat kembali menjadi Patih Kediri. Nah, pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Nah, Gajah Mada menolak penunjukan itu karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan pemberontakan Kerta dan Sadeng. Nah, Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Kerta dan Sadeng. Nah, pada tahun 1336, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sejenis rempah-rempah bila belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Wah, sumpahnya bagus ya. Nah, perjuangan dari Gajah Mada mencapai puncaknya pada zaman pemerintahannya, yaitu Prabu Hayam Wuruk, yaitu dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa itulah Majapahit mencapai keemasannya ya. Dari kitab Negara Kertagama dapat diketahui bahwa daerah kekuasaan Majapahit hampir sama luasnya dengan wilayah Indonesia yang sekarang. Nah, bahkan pengaruh kerajaan Majapahit sampai ke negara tetangga loh. Nah, ini adalah beberapa perjuangan dari si Gajah Mada. Nah, Mahapati Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya yang begitu hebat ya. Sumpah Gajah Mada tersebut kita kenal dengan sebutan Sumpah Palapa. Nah, Gajah Mada bersumpah bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sebelum beliau bisa mempersatukan wilayah Nusantara. Nah, terbukti akhirnya beliau bisa merealisasikan sumpahnya tersebut. Nah, merealisasikan itu membuktikan ya, menerapkan sumpahnya itu gitu. Nah, dari kerajaan Majapahit ini juga ada Candi Penatarannya ya, prestasinya yaitu Candi Penataran. Kemegahan dan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan dan peranan para tokoh di masa kerajaan Majapahit. Nah, Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri dan dipergunakan pada masa kerajaan Majapahit. Nah, di dalam kompleks candi terdapat arca, bangunan yang disebut Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi, diantaranya Candi Naga yang berukuran lebar 4,83 meter, panjang 6,57 meter, dan tinggi 4,70 meter. Selain itu, terdapat candi yang dianggap paling suci, yaitu Candi Induk. Ya, Candi Induk terdiri atas 3 teras bersusun dengan tinggi seluruhnya 7,19 meter. Ini adalah keterangan dari kompleks Candi Penataran. Seperti itu ya bentuk gambarnya bagaimana Candi Penataran tersebut. Nah, ini pun ada tugas lagi, yaitu yang ketiga, tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari bacaan Mahapati Gajah Mada yang sudah dijelaskan sebelumnya
ya. Hal baik apa nih yang dapat kamu contoh dari sikap Gajah Mada? Terus, yang kelima, apakah Gajah Mada bisa disebut pahlawan pada masa kerajaan Majapahit? Coba dijelaskan. Nah, berikut tugas-tugas yang diberikan. Semoga kalian tulis di buku tulisnya dan kalian menjawab dengan benar dan tepat. Kalau sudah dijawab, kalian bisa kirimkan ke guru kalian. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ya, Bu Lela harapkan kamu semakin mengerti akan pembelajaran tema 5, subtema 1 ini. Bu Lela ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.